Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita simak bersama sambutan testimoni alumni Sekolah Khadijah, murid Al-Maufurlah Kiai Haji Abdul Wahab Turham oleh Dr. Ana Suraya, SPOK PhD, alumni angkatan 1989, konsultan ahli Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan ASEAN. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami banggakan dan kami muliakan Bunda Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Khadijah, para habaib, alim ulama, seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Khadijah, guru-guru kami yang kami muliakan, Bapak Wali Kota Surabaya, mohon maaf, wali murid, alumni, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini penghormatan diberikan kepada saya untuk datang di acara yang mulia ini. Seharusnya saya tidak boleh diundang untuk datang ke sini, seharusnya saya datang sendiri. Ini kewajiban kami sebagai murid. Karena memang diundang hari ini untuk memberikan testimoni muridnya, alumni. Sebetulnya kita memiliki Bunda Khofifah, testimoni ini sudah tidak perlu lagi. Semesta sudah menjawab, Jawa Timur sudah memamerkan. Ini karya, ini ide besar Ustadz Wahab tercinta. Sudah bisa kita rasakan bersama. Namun sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Ana Suraya, datang ke Khadijah tahun 1983 dari Amuntai. Amuntai itu kota kecil di Kalimantan Selatan, 200 km dari Banjarmasin, ibu kota provinsinya. Jadi ketika saya mau datang ke Khadijah itu naik mobil dulu 5-6 jam, kemudian naik pesawat atau naik kapal laut baru sampai Surabaya. Jadi waktu itu orang tua saya kirim saja ke Surabaya biar dia nggak bisa pulang katanya. Dan alhamdulillah nggak bisa pulang beneran. Alhamdulillah saya diberi barokahnya untuk mengecam pendidikan 6 tahun di Khadijah yang memberikan fondasi untuk saya melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Alhamdulillah kemudian saya melanjutkan diterima di Universitas 11 Maret Surakarta di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah dengan fondasi yang baik di kesarjanaan, alhamdulillah saya bisa melanjutkan ke S2 di Kedokteran Kerja Universitas Indonesia. Kemudian alhamdulillah berkesempatan menikmati master di Jerman dan kemudian S3 pula di Jerman. Alhamdulillah. Dan dari segi profesi saya alhamdulillah berhasil menjadi dokter juga. Kemudian alhamdulillah bisa melanjutkan ke spesialis kedokteran okupasi, melanjutkan lagi ke titik katanya harus ini ada jenjang terakhirnya itu spesialis toksikologi okupasi. Jadi alhamdulillah dengan berkah fondasi yang kuat ini, alhamdulillah dari pendidikan yang tersedia kami bisa mencapai yang paling akhir. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin mengenang kenangan saya yang terakhir dengan Ustadz Wahab. Kami memanggilnya Ustadz Wahab tercinta. Pada suatu hari saya tidak bisa mengingat, tapi yang saya ingat saya sudah berada di Peneleh, di Gang Peneleh. Saya waktu itu masih kuliah di Surabaya. Saya ingat saya mendengar beliau gerah. Saya tidak bisa mengingat bagaimana saya ke sini, nginep di mana, dengan siapa, tapi yang saya ingat saya berada di Peneleh. Saya
berniat memang ingin berjumpa dengan beliau. Tetapi saya tidak bisa mengenali rumah beliau yang mana, saya lupa. Saya sudah berjalan, sayup-sayup di belakang saya mendengar ada yang memanggil nama saya. Ana Suraya, Ana Suraya. Begitu saya memanggil, Ustadz Wahab tergopoh-gopoh memanggil saya. Saya mencium tangan beliau. Sejak itu saya yakin doa beliau, berkah beliau akan terus mengiringi kami selamanya. Itu kekuatan sekali. Itu rahasia saya, tidak pernah saya ceritakan dan sekarang saya baru ingat. Karena saya sendiri tidak bisa lagi mengingat selain saya berada di gang itu mencari beliau. Dan saya tidak tahu juga apa gerangan yang memanggil saya ke Surabaya. Sampai saat ini saya tidak bisa mengingatnya. Dengan Ustadz Wahab saat ini saya bisa mencatat 3 nilai. 3 nilai yang terus mengiringi, saya yakin mengiringi kita semua. Dan 2 nilainya ini dinyatakan oleh Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, di Harvard University, di pidatonya. Nilai pertama adalah kemanfaatan. Ustadz Wahab menyampaikan itu pada suatu hari ketika kelas kami kosong, beliau masuk. Beliau bertanya, sebutkan orang yang paling banyak pahalanya saat ini siapa? Kami berlomba-lomba menyebutkan nama A, B, C dan sebagainya. Beliau menjawab, belum, masih ada, masih ada. Kemudian kami menyerah, beliau mengatakan dan menunjuk ke arah lampu. Thomas Alva Edison. Dengan penciptaan lampunya, banyak kita bisa belajar. Banyak kejahatan di malam hari bisa dicegah. Banyak kebaikan-kebaikan dengan penciptaan lampu tersebut. Beliau ingin menyampaikan, semakin kita bermanfaat, semakin besar pahalanya. Ya, untuk anak SMA memang kita dikatakan pahala waktu itu. Dan Mark Zuckerberg mengatakan, tujuan saja tidak cukup. Kalau Mark Zuckerberg waktu itu dia mengatakan saya bertujuan ingin punya Facebook, maka Facebook tidak akan bisa seperti ini. Tapi yang saya inginkan adalah kemanfaatan yang bisa dinikmati orang banyak. Dan ini sudah disampaikan Ustadz Wahab jauh sebelumnya. Manfaat. Yang kedua adalah nilai lakukan walau sekecil apapun yang kita ketahui. Contohnya sangat sederhana. Kita kalau melihat Ustadz Wahab dulu datang di gerbang, sedapat mungkin lari sebelum disapa dengan Assalamualaikum, sabahul khair, kaifa haluk. Kalau nggak bisa jawab itu mending terbirit-birit kita lari. Padahal itu pesannya adalah sederhana saja. Ketika kita bisa mengucapkan Assalamualaikum dengan baik, ketika bisa mengucapkan kaifa haluk dengan baik, maka kalimat selanjutnya akan menyusul. Maka setiap langkah pertama akan ada langkah kedua, akan ada langkah ketiga dan seterusnya. Dan ini juga disampaikan di satu pidato yang sama oleh Mark Zuckerberg, bahwa lakukan saja. Sebelum kita sekarang menikmati koneksi di seluruh dunia, Mark Zuckerberg hanya tahu menghubungkan satu orang dengan istrinya saat ini, satu komunitas Harvard, berjalan pelan-pelan dan menjadi besar. Dan tidak ada satu langkah pun sebetulnya yang sia-sia. Semua langkah itu besar. Walaupun kita membersihkan satu sampah, sampah itu adalah bagian dari, misalnya di lingkungan ini, bagian dari kita membesarkan murid-murid kita. Bagian kita menyelamatkan mungkin orang dari celakanya sesuatu dari sampah tersebut. Jadi hal kecil sebetulnya adalah merupakan bagian hal yang paling besar. Dan nilai yang ketiga adalah nilai kebanggaan kita, yaitu pemberdayaan perempuan. Dan saya ucapkan selamat untuk Jawa Timur sudah menikmati pemberdayaan perempuannya. Jadi universe ini sudah mencatat bahwa idealisme beliau, keinginan beliau sudah insya Allah kami para muridnya mendapatkan doa-doa terbaik, mendapatkan keberkahan dimanapun kami berada, sehingga kami bisa sampai saat ini. Saya sampaikan saat ini, Bunda, saya diminta oleh UNICEF dan WHO untuk memimpin tim
pencegahan anak dan ibu hamil dari Pajanan Timbal. Mudah-mudahan nanti kita bisa ikut serta menyiapkan anak Indonesia menjadi anak yang bermanfaat, yang bisa membawa nama negara, agama kita ke tempat yang paling mulia. Terima kasih banyak sekali lagi atas penghormatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.